Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nimade Chandra Citrasari. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya akan memberikan informasi tentang diabetes mellitus tipe 2. Dalam pengelolaan diabetes mellitus dikenal dengan istilah 5 pilar. Apa aja sih 5 pilar tersebut? Edukasi, aktivitas fisik, manajemen nutrisi, pengecekan gula darah secara rutin, pengobatan secara rutin dan sesuai dosis. Kita akan membahas tentang pilar edukasi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke pengertian diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Normalnya, kadar glukosa di dalam darah adalah kurang dari 200 mg per desiliter pada saat tidak berpuasa dan kurang dari 126 mg per desiliter pada keadaan puasa. Kondisi peningkatan kadar glukosa di dalam darah ini apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf, sistem jantung, bahkan juga ginjal. Lanjut, kita masuk ke tanda dan gejala diabetes mellitus. Tanda gejala utamanya yang pertama sering kencing atau poliuri, lalu sering makan atau poli pagi, dan sering minum atau polidipsi. Dengan gejala tambahan, terjadinya penurunan berat badan secara drastis dengan sebab yang tidak jelas, lalu adanya kesemutan, gatal pada daerah kewanitaan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, mudah lelah, luka sulit disembuhkan, cepat ngantuk, dan hipotensi pada laki-laki. Lanjut, kita akan membahas tentang tipe-tipe diabetes mellitus. Diabetes mellitus terdiri atas dua tipe. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh genetik atau keturunan. Lalu diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh obesitas, pola makan yang tidak sehat, dan juga stres. Apabila kadar glukosa di dalam darah tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi komplikasi diabetes mellitus. Terdapat 4 komplikasi utama dari diabetes mellitus. Yang pertama adalah retinopati diabetik atau gangguan pada mata dan penglihatan. Yang kedua, terjadinya gangguan kardiovaskular yang menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi. Lalu yang ketiga, nefropati diabetik atau gangguan pada ginjal. Seringkali menyebabkan pasien dengan diabetes mellitus dengan komplikasi nefropati diabetik untuk melakukan cuci darah. Lalu yang keempat adalah neuropati diabetik atau gangguan pada saraf yang menyebabkan aliran darah ke ekstremitas itu berkurang sehingga memungkinkan untuk terjadinya luka yang sulit sembuh sampai akhirnya diamputasi. Dua keadaan yang sering terjadi apabila gula darah tidak terkontrol dan sering kali tidak disadari oleh pasien adalah hipoglikemi dan hiperglikemi. Apa sih perbedaan antara kedua keadaan tersebut? Hipoglikemi adalah keadaan di mana kadar glukosa di dalam darah rendah, yaitu kurang dari 70 mg per desiliter. Dengan tanda gejala, badan terasa lemas, badan gemetaran, lalu penglihatan kabur, kejang-kejang, detak jantung cepat, sering pusing dan juga pingsan, dan keringat berlebih. Nah, bagaimana cara penanganan pertama pada keadaan hipoglikemi? Yang pertama, segera konsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula. Jika dalam 15 menit keluhannya masih ada, maka minum kembali larutan air gula atau makanan tinggi gula. Jika hasil cek gula darah normal, segera konsumsi makanan utama atau selingan. Segera lakukan konsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Hiperglikemi adalah kondisi kadar gula di dalam darah melebihi batas normal atau lebih dari 300 mg per desiliter. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba. Apa saja tanda gejala dari hiperglikemi? Yang pertama, nafas terengah-engah dan bau tidak sedap. Sering merasa kehausan, pusing, penglihatan mata menjadi buram atau kabur, buang air kecil meningkat, dan mulut terasa kering. Pada akhir video pilar edukasi ini, saya akan mempraktekkan bagaimana pertolongan pertama pada keadaan hipoglikemi. Ditonton dan dipraktekkan di rumah ya. Halo
Bapak Ibu, saya Nimade Chandra Citrasari. Hari ini saya akan mempraktekkan 5 pilar pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Pada pilar pertama, yaitu pilar edukasi, saya akan mempraktekkan penanganan pertama pada keadaan hipoglikemi. Apabila Bapak Ibu mengalami tanda-tanda hipoglikemi seperti pusing, badan terasa lemas, keringat berlebih, penglihatan kabur, Bapak Ibu dapat melakukan tindakan berikut. Yang pertama, buat larutan air gula. Masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas, lalu larutkan dengan air hangat. Sampai gulanya terlarut. Berikan air dingin sampai gelasnya penuh. Minum larutan gula ini sampai habis. Setelah 15 menit, apabila tanda-tanda hipoglikemi tidak berkurang atau masih Bapak Ibu rasakan, maka Bapak Ibu wajib meminum larutan air gula 1 gelas lagi. Apabila dalam 15 menit Bapak Ibu tidak merasakan keluhan hipoglikemi lagi, maka Bapak Ibu dapat memakan makanan utama seperti yang saya tunjukkan. Apabila kondisi Bapak Ibu telah membaik, segera berkonsultasi dengan dokter yang merawat Bapak Ibu.